Nah, kita mulai masuk nih ya ke sesi ngobrol-ngobrolnya. Kalau tadi Kak Mega sempat sudah menyampaikan bahwa ada Kak Joana, Kak Radit, dan juga Ibu Frida di sini yang dengan apa ya, dengan pengalamannya, dengan sumber daya yang mereka punya. Hari ini mereka mau sharing sama kita tentang apa ya, tentang best practice, tentang tips-tips, dan juga mungkin tidak hanya tips ya, tapi mungkin ada berbagi pengalaman juga. Tentunya pasti ada tantangan juga yang dihadapi oleh orang tua, dan kalau Ibu Frida nih orang tua plus oma ya, opung gitu. Jadi pengalamannya juga kaya ya. Jadi kita bisa coba manfaatkan waktu ke depan. Nah, teman-teman mau mengingatkan di kolom chat itu ada Kak Amanda sudah tulis ada link untuk absensi. Mohon untuk mengisi absensi yang link absensi yang tertera di kolom chat. Nah, kalau ingin bertanya, teman-teman bisa ajukan pertanyaan di dalam kolom Q&A. Nah, untuk yang raise hand, kami tidak fasilitas raise hand tidak dibuka di dalam webinar ini, di dalam talk show ini. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu, silakan ajukan di kolom Q&A atau di kolom chat untuk menyapa-menyapa atau untuk mungkin bertanya juga tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Nah, ini topik tentang, masih ingat tidak topik kita tentang apa nih sore ini? Tentang orang tua siap menjadi guru di rumah. Nah, ini topiknya menarik banget ya, dan kayaknya kalau dengar orang tua atau bahkan teman-teman yang punya anak begitu ya, yang berperan sebagai orang tua di rumah, itu topik orang tua menjadi guru ini sepertinya menarik dan juga sangat dibutuhkan ya di masa-masa ini. Kita kebayang sudah hampir 4 bulan nih berarti ya, anak-anak belajar dari rumah. Sekarang sih lagi liburan ya, nah tapi sudah hampir 4 bulan anak-anak kita belajar dari rumah, dan otomatis fungsi mengajar atau fungsi mendampingi anak belajar itu mayoritas saat ini dipegang oleh orang tua. Walaupun ada belajar online oleh gurunya dan sebagainya, tapi mayoritas waktunya itu saat ini dihandle oleh orang tua ya. Nah, porsi yang besar ini dipersepsikan macam-macam oleh orang tua. Ada yang menganggapnya sebagai satu beban karena kesulitan ya membagi waktu antara tugas-tugas di rumah, apalagi orang tua yang working from home, begitu ya, ngurusin anak, apalagi mungkin karena Kak Joana yang 4 anak begitu ya, kebayangkan, atau mungkin dengan teman-teman yang lain dengan karakteristik anak yang berbeda-beda pastinya. Lalu juga tantangan berikutnya bagaimana mengajar materi sekolah ya, apalagi anak-anak yang semakin besar, pelajarannya juga mungkin makin sulit untuk kita orang tua. Nah, itu jadi challenge tersendiri buat orang tua. Nah, dan sebentar lagi ini kita sudah mulai masuk tahun ajaran yang baru kan ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini juga apakah orang tua, apakah teman-teman, Bapak Ibu ini sudah siap belum ya menjadi guru untuk orang tua, guru bagi anak-anak di rumah? Karena wilayah yang zona hijau kan masih akan terus dengan BDR ya, terus belajar dari rumah. Nah, orang tua bagaimana? Sudah siapkah? Coba kita mau tanya Kak Radit ya, aku tanya Kak Radit dan Kak Joana. Kalau menurut kalian ya, sebagai orang tua ya, sebagai parents, apa sih pendapat kalian tentang orang tua yang diharapkan juga bisa menjadi guru buat anak-anak di rumah? Gimana Kak, menurut kalian? Ya, memang harus sih, karena orang tua adalah guru pertama harusnya. Jadi ketika kita mempercayakan anak-anak sekolah di sekolah entah formal atau informal, ya guru itu menambahkan ya, artinya apa yang misalnya saya nggak bagus di fisika, nggak bagus di biologi, ya tentunya sekolah kan memiliki banyak pengetahuan untuk menambah gitu ya. Tapi kan masalahnya mentalitas yang paling penting itu dibentukkan di rumah. Jadi harusnya sih masa pandemik ini mengingatkan kita kembali bahwa ini menurut saya Tuhan lagi baik ya, mengembalikan prioritas kita sebagai orang tua untuk menjadi pendidik utama bagi anak. Maksudnya jangan sampai kita menyekolahkan anak di luar itu sebagai bentuk pelarian ya, bahwa aduh dah jangan di rumah ribet, udah di sekolah aja deh gitu. Apalagi anak itu kan harta termahal ya yang kita punya. Harusnya bayangin mobil aja kita cuci 2 hari sekali, lah masa anak kita percayakan sama orang-orang yang kita nggak kenal gitu. Artinya saya mendukung pendidikan, mendukung sekolah, tapi orang tua harus menjadi guru utama bagi anak-anak. Yes. Walaupun memang nggak bisa dipungkiri ya, waktu pertama-tama belajar dari rumah ini memang kita benar-benar kaget banget dengan
kebiasaan yang baru bahwa anak-anak sekolah dari rumah, online, semuanya online, pembelajarannya online, dan memang pembagian jadwal pasti ribet banget di awal-awal. Tapi semakin kesini setelah dilaksanakan, aku dan Radit benar-benar merasa terberkati dengan situasi terberkati gimana ya, memang sebenarnya ini pandemi tapi keluarga kita merasa wah dengan keadaan seperti ini kita jadi lebih mengenal anak-anak kita lebih baik dan kita tahu oh ternyata mereka mungkin harus lebih giat belajar di area ini dan kita juga bisa menanamkan nilai-nilai ke anak-anak kita. Jadi memang orang tua sebagai guru utama dan pertama di keluarga itu aku setuju banget. Oke. Walaupun mungkin memang pas di awal ini ya kaget ya gitu ya dengan perubahan yang ada ya. Kita harus take part gitu ya, harus mengambil bagian yang cukup besar untuk pendidikan anak-anak di rumah ya Kak ya. Oke, thank you. Ya, Kak Radit mau nambahin? Ya, apalagi anak-anak kan di sekolah kan mengalami hal-hal ya. Maksudnya memang mungkin secara pendidikan kognitif kita banyak hal yang kita nggak bisa lakukan karena mungkin informasi yang kurang. Tapi at least kita bisa menjadi guru dalam menanamkan nilai, moral, lalu bagaimana mereka menghandle, ya bagaimana membantu mereka mengembangkan karakter. Karena anak-anak di sekolah kan kita nggak tahu apa yang diomongin sama anak-anaknya kan. Nah, harusnya at least ketika kita di rumah kita bisa nanyakan gimana kejadian di sekolah, apa kamu dengar hal baru apa. Nah kan siapa tahu kan anak-anak itu mendengar hal-hal yang sifatnya tidak baik ya. Mungkin masuk informasi-informasi yang anak-anak lain dengar di sosial media. Apalagi sekarang kan anak usia 4 tahun udah bisa buka YouTube tanpa diajarin ya kan sama orang tuanya. Udah bisa ngeklik 4 tahun loh. Nah, makanya mungkin pengertian pendidikan itu bukan sekedar pendidikan ini ya, yang sifatnya bukan formal, maksudnya guru orang tua harus ngerti fisika, harus ngerti biologi, bukan itu. Tapi at least bisa menjadi guru mentor buat anak-anak. Oke. Wah, menarik ya, ada kata baru yang muncul ya, guru dan juga mentor ya untuk anak-anak ya. Oke, thank you Kak Joanna. Nah, saya coba mau ke Bu Frida ya. Ibu tadi kan kita udah dengar ya Kak Radit sama Kak Joanna bicara tentang bahwa ketika di masa-masa awal ini orang tua juga butuh adaptasi gitu ya, butuh adaptasi. Mungkin di awal semua tidak siap ya Bu dengan perubahan ini ya, perubahan yang mendadak ini dan cukup masif begitu ya. Nah, kira-kira bicara tentang kesiapan orang tua nih Bu sebagai guru di rumah, apa sih yang sebenarnya orang tua perlu siapkan ya, yang orang tua dan keluarga perlu siapkan atau perlu lakukan agar mereka betul-betul siap dan merasa mampu begitu menjadi guru buat anak-anak di rumah. Oke, ya tadi saya setuju sekali. Ini yang paling penting buat kita ya. Jadi kondisi seperti ini memang dialami oleh semua orang. Tetapi pemahaman tentang bahwa tadi seperti dikatakan pendidikan anak itu adalah sebenarnya bagian daripada kehidupan anak sejak lahir bersama orang tuanya. Jadi ini filosofi yang sangat penting dan banyak penelitian yang sudah mengatakan bahwa dari hasil-hasil penelitian orang tua itu adalah significant other anak sejak lahir yang akan menentukan kehidupannya lebih lanjut. Apakah dia menjadi anak yang memang trust other people, apakah dia akan menjadi anak yang mudah menyesuaikan diri, apakah dia akan jadi anak yang berhasil, merasa happy, itu start dari rumah. Jadi epidemik yang terjadi sekarang di rumah ini sebenarnya mengembalikan fungsi orang tua yang sebenar-benarnya, yang secara hakiki memang sebenarnya sudah ada. Ketika mereka masih kecil itu memang orang tua dari mulai lahir sebenarnya sudah punya banyak rencana ya, punya keinginan untuk melakukan apapun, kemudian bagaimana melaksanakannya, kemudian bagaimana mengevaluasinya. Kemudian datanglah pendidikan itu. Jadi mereka sudah berangkat dari rumah ke sekolah. Tapi sekarang kita melihat bagaimana sebenarnya yang terjadi di sekolah itu di dalam rumah. Kita melihat langsung sekarang perkembangan mereka. Apa yang kita sudah berangkatkan, kemudian ditambah dengan apa yang di sekolah, sekarang di hadapan kita. Ini sebenarnya mengembalikan kita pada kesadaran kita, oh ini hasil sebagian besar dari kita, dan apa yang diperoleh dari sekolah, dan bagaimana kemudian kita melihat bahwa
ada kesan yang bisa dari pengalaman yang berbeda-beda dari situ. Itu yang paling penting. Keadaan yang sama, pandemi yang sama, tapi memberikan efek berbeda kepada tiap keluarga. Dan ini kesempatan untuk merenung bagi setiap keluarga, terutama orang tua, melihat sejauh mana selama ini dia sudah menjadi orang tua pada anaknya, dan mengevaluasi kembali apa yang terjadi selama beberapa lama ini, kemudian kita membenahi diri. Tadi kata-kata kaget, kemudian kewalahan, kemudian ini kan kalau kita lihat sebagai kurva normal barangkali ya, itu menanjak dan kemudian kita akan mulai masuk kepada posisi-posisi datar yang kemudian kita sudah terbiasa dan kemudian bisa melihat evaluasi apa yang sudah dilakukan. Kemudian ini juga meningkatkan kemampuan kita sebagai salah satu fungsi sebagai orang tua, sebagai pendidik, tapi juga sebagai pengajar, tapi juga sebagai komunikator dan advokasi buat anak-anak. Jadi di sinilah kita bisa melihat apa yang perlu dikomunikasikan dengan orang lain seperti dengan guru, dengan sistem mengajar, ya. Jadi ini yang kita harus lakukan. Apakah memang orang tua siap tidak siap? Harus siap. Kemudian membuka diri untuk melihat apa yang saya harus lakukan, apa yang masih bisa saya kembangkan, apa yang saya bisa pertahankan dengan situasi seperti ini, caranya sudah cocok dengan anak-anak, atau kita perlu mengembangkan diri dan itu membuat kita belajar. Ya, jadi situasi ini justru suatu hikmat, tadi Raditya bilang, wah ini hikmat dari Tuhan ya, yang mengatakan bahwa ini saatnya kita kembali memelihara keutuhan keluarga, kemudian meningkatkan kehangatan bersama, dan tertawa bersama menghadapi pandemik ini. Kan udah terlalu banyak stres dari luar. Jadi di dalam jangan lagi ditambah sesuatu yang panas ya, tetapi lebih sejuk gitu ya. Terus kemudian orang tua sekarang pandai berwebinar, pandai juga pakai teknologi, nggak kalah sama anak kita. Tadi dia sudah sempat kalah ya. Sekarang kita bersama-sama dengan anak mengembangkan diri. Gitu. Oke, Ibu, tadi kalau aku coba tarik beberapa poinnya, Bu, ya, berarti memang ketika di situasi ini, orang tua memang harus siap ya, Bu, memang siap tidak siap, ini memang mesti siap begitu ya. Nah, lalu juga tadi ada orang tua membuka diri, punya pikiran bahwa ini sebagai satu kesempatan, begitu ya, Bu, ya, kesempatan, ini adalah ini adalah memang kesempatan dari Tuhan yang dikasih untuk kita orang tua bisa melakukan refleksi, bisa mengevaluasi bagaimana selama ini pengasuhan yang mereka lakukan sebagai orang tua dan juga tentang anak-anaknya, Bu, ya. Ini waktu untuk bisa mengakses kembali ya, melakukan assessment terhadap anak-anak kita di rumah begitu ya. Dan juga setelah kita orang tua sudah membuka pikiran, menerima, lalu juga melihat ya apa nih yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dikembangkan. Dan tadi kalau yang terakhir kalimat Ibu terus belajar ya. Jadi memang siap tidak siap ternyata bukan bicara orang tua siap langsung maju begitu ya. Nah, tapi betul-betul mau dulu masuk jadi guru, jadi pendamping anak, lalu terus belajar gitu ya, Bu, ya. Ada proses terus belajar, terus berefleksi dan mengevaluasi. Gitu ya, Bu, ya, tadi ya. Thank you, Bu Frida. Nah, Bu, tapi tadi kalau tadi kan kita bicara soal kesiapan orang tua nih, Bu. Dan di situ selama masa pandemi ini justru orang tua punya kesempatan untuk bisa mengenal anak ya, untuk bisa mengevaluasi perkembangan anak tadi Ibu bilang ya. Nah, sebetulnya apa sih, Bu, aspek-aspek pada diri anak nih yang itu perlu kita perlu kita betul-betul perhatikan nih di masa bersama dengan anak di rumah ini? Gitu. Ya, ini penting sekali untuk memperhatikan anak secara menyeluruh terintegrasi ya. Jadi kebutuhan anak itu tidak hanya belajar secara kognitif, tapi bagaimana dia berkembang secara fisik, kemudian juga secara emosi, sosial, dan jangan lupa spiritual. Ini waktu yang luar biasa buat kita untuk melihat terintegrasi semuanya. Mungkin kalau kita berangkatkan di sekolah, kita cuma berpikir meningkatkan kemampuan kognitif. Oke, terus kemudian mempunyai teman. Ya, terus kemudian kita tidak melihat lagi bagaimana hal-hal lain yang kita bisa langsung tanamkan sesuai dengan visi misi kita sebagai orang tua dan keluarga. Jadi misalnya sebagai contoh ya, di rumah itu mau tidak mau semua kebutuhan fisiknya akan dipenuhi, tidak lagi bisa dari mana-mana. Semua dari makanan, kemudian ke posisi yang nyaman buat mereka,
kemudian apa fasilitas yang ada di rumah yang tadinya tidak pernah dipakai mungkin bisa difungsikan, atau mereka sendiri bisa treasure hunt gitu ya, melihat selama ini di rumah ada apa yang nggak dipakai dan bisa dilakukan. Cuma memang ini yang kita harus lihat, rumah mungkin tidak bisa secara dulunya rapi bersih gitu ya. Dan ini memerlukan fleksibilitas dari orang tua ya. Jangan keteraturan yang mungkin kita sudah miliki membuat mereka jadi tidak bisa bergerak gitu ya. Anak-anak yang kecil kristal-kristal mamanya itu harus jauh ya supaya mereka bisa tetap bergerak. Karena tidak semua rumah besar. Rumah itu kecil, tapi ingat ada anak-anak balita itu waktu mereka mengembangkan sensomotorik, otot-otot dan sebagainya nggak bisa keluar, di rumah harus bisa loncat, harus bisa buka jendela, manjat jendela, apa boleh buat. Tapi kita lihat kenyamanan mereka, ya. Kemudian kita lihat juga yang paling penting yang pada saat ini kita perhatikan adalah tidak terjadi kekerasan fisik. Bahkan kita lihat di beberapa rumah yang mungkin tidak baik, bisa kadang-kadang orang tua kandung, tetapi orang tua yang tidak kandung melakukan kekerasan tadi ya. Kekerasan tidak hanya seksual, tetapi verbal. Karena frustrasi di dalam dirinya tuh sudah terlalu banyak, mungkin akar pahit ya. Nah, pengeluarannya adalah di rumah kepada anak-anak, nggak bisa dikeluarin di luar. Atau selama ini jaga-jaga jarak sama orang lain supaya keep handle anger-nya gitu ya, sumbu-sumbu pendeknya yang mudah meluap, di luar ditahan, di rumah itu keluar semua ya. Nah itu juga kita harus hati-hati. Kemudian kita lihat juga bagaimana mendampingi mereka secara kognitif pengetahuan, bukan dengan cara mengerjakan tugas mereka. Bagaimana mereka bisa memahami apa yang harus lakukan. Terus bagaimana guru mengajarkan sesuai dengan aturan sekolah. Kalau kita tidak tahu, tentu kita tanya gurunya. Jangan cara kita sendiri, saya dulu belajarnya kayak gini, kamu kayak gini dong gitu ya. Anak bingung, kok guru ngajarnya berbeda gitu ya. Nah itu harus kita lihat, kita belajar sama guru dan kemudian mendampingi, biar dia yang kemudian juga komunikasi dengan guru. Yang paling penting adalah bagaimana kita mendampingi sesuai usia anak, untuk dia bisa mengatasi soal-soal yang dihadapi ya. Kemungkinan yang ini yang masalah menjadi batasan kita adalah perkembangan sosialnya. Bagaimana kita bisa tetap menyambungkan dia dengan teman-temannya ya. Karena tidak bisa bertatap muka secara fisik, kita tentunya mencoba dia bisa berkomunikasi lewat gadget yang kita provide, kemudian apa yang kita katakan ada birthday online, ada playdate online gitu ya. Terus kalau situasi belakangan ini saya lihat di sekitar saya seminggu, 2 minggu terakhir inilah awal-awal Juli, anak-anak sudah mulai keluar naik sepeda. Tapi kemudian kita awasi, rame enggak lingkungannya. Terus mereka kalau naik sepeda kan memang tidak usah pakai masker supaya fresh udara itu bisa masuk. Tapi kita lihat juga kapan mereka pakai, mereka harus siap. Ya, terus kemudian kita bisa mengatur dari jauh. Kemudian kita lihat juga bagaimana kebutuhan spiritual dengan ibadah keluarga. Sekarang ibadah keluarga bisa 3 kali, 4 kali, sholat juga bisa berjamaah ya. Jadi sekarang kesempatan untuk masing-masing growing up in faith. Karena seringkali orang tua belajar dari anak-anaknya, karena dia sudah harus teratur dari sekolah. Sekarang orang tua yang tidak teratur tadinya beribadah, sholat, sekarang bisa bersama-sama saling mengingatkan. Saya pikir itu penting. Semua aspek, ya, semua aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, spiritual itu kita harus kembangkan bersama-sama di dalam situasi seperti ini. Semua meningkat bersama-sama. Oke. Wah, justru di sini kesempatan ini ya Bu, untuk anak-anak betul-betul dilihat secara utuh ya Bu, sebagai pribadi yang tidak hanya sekedar akademis, tapi betul dan kognitifnya, tapi justru perkembangan aspek sosial, emosionalnya itu jadi kesempatan untuk kita bisa mengenal ya Bu ya, dan kita bisa menstimulasi, bisa memfasilitasi juga. Dan tadi juga ternyata nggak cuman memperhatikan ke semua aspek pada diri anak, tapi juga kita perlu menurunkan ekspektasi ya. Tadi kayaknya ibu-ibu, saya yakin nih pasti mama-mama yang biasanya rumah-rumah rapi-rapi pasti langsung senyum-senyum nih, langsung betul-betul gitu ya. Dan juga kita kasih wadah ya Bu ya, kasih wadah untuk anak bisa explore, bisa terfasilitasi tumbuh kembangnya. Terus nanti bisa bersih sama-sama kan, habis ngotorin bersama-sama, bersihin rame-rame juga bisa. Betul. Nah itu tadi itu terkait dengan ada salah satu peserta tadi Bu ada yang tanya mengajarkan life skill
anak berarti itu tadi ya Bu Frida sudah bilang ya, anak diajarkan bagaimana caranya, bukan disuruh-suruh, tapi diajarkan bagaimana caranya Bu ya, gitu. Oke, Bu, nanti kita akan lanjut ke situ ya Bu ya, tentang bagaimana mengembangkan life skill anak nanti Bu, kita akan lihat kalau waktunya nanti masih tersedia. Nah, tadi menarik tuh yang Bu Frida bilang nih untuk Kak Radit dan Kak Joanna. Tadi Ibu bilang kalau di masa-masa ini sepertinya di satu sisi ini kesempatan kita ya untuk bisa mengeksplor pengenalan kita akan anak, kesempatan kita untuk bisa memfasilitasi tumbuh kembang anak secara utuh ya, holistik begitu ya di semua aspeknya. Fisiknya juga, makanan, emosional, sosial, bahkan spiritual juga ya, dan juga kognitifnya. Nah, cuman dilemanya para orang tua nih, papa-papa, mama-mama, mungkin oma-opa di rumah nih, tante-tante, om-om, kan sibuk ya gitu. Orang tua sibuk, mereka harus bekerja di rumah, atau mungkin ada yang pergi ke sawah atau ke kebun, atau pergi keluar kerja di kantor, sehingga mungkin mengurusi pekerjaan sendiri aja sudah pusing gitu ya. Nah ini apalagi di sini harus mengurusi, mendampingi anak dengan segala macam karakteristik dan juga tuntutannya. Nah boleh nggak sih Kak Joanna dan Kak Radit sharing gimana sih cara kalian, tantangannya dulu ya, mungkin situasinya seperti apa yang kalian hadapi di rumah dengan anak-anak, dan juga apa yang kalian lakukan ya, sehingga akhirnya bisa mengelola keriuhan itu dengan seperti apa. Boleh Kak di-share? Ya, kalau tantangannya pasti pembagian waktu itu, karena memang semua anak kan harus mendapatkan porsi mereka masing-masing sama orang tua, kan mereka harus di benar-benar punya waktu quality time sama kita, sedangkan kalau anaknya banyak, jadi benar-benar harus atur waktu dengan baik. Tapi yang aku sama Radit sekarang lakukan adalah melihat ini sebagai kesempatan untuk saya dan Radit punya teamwork gitu, jadi benar-benar oke, kita harus melakukan ini, memang nggak ada pilihan lain, semua orang juga lagi mengalami hal yang sama, jadi jangan putus asa, kita duduk bareng dan omongin oke, apa yang harus dilakukan, mau pengaturan waktu seperti apa, dari sekolah juga pembagian waktunya seperti apa, jadi benar-benar diomongin dan ada kesepakatan dan kesatuan dari orang tua, karena kalau orang tuanya dua-dua udah bersatu, percayalah pasti akan bisa dilakukan. Tapi kalau dari suami istri udah, aduh stres, aduh pusing gitu, kamu deh yang atur, kamu yang ngurus, aku yang ini aja. Nah kalau kayak gitu jadinya kayak nggak bisa bersatu, jadi kompetisi jadinya. Jadi aku sama Radit sekarang oke, kamu mau bantu di bagian mana, aku bantu di bagian ini, let's do this together. Dan puji Tuhan sampai sekarang kita merasa lumayan berhasil ya mengatur waktu 4 anak ini dengan kegiatan mereka masing-masing. Oke, 4 anak ya. Bisa kasih contoh kali ada pembagian tugas nggak di antara 4 anak itu, Radit sama Jo? Gimana caranya? Kan beda usia tuh, beda juga minatnya, beda juga maunya. Gimana tuh ngatur pembagian tugas ke-4-nya? 4 gitu loh, aduh ampun deh. Yang pasti kalau yang paling kecil Ziona, dia terserah dia. Okay. Ziona mau ngapain aja boleh kita ikutin maunya dia. Dan kalau yang nomor 1 dan nomor 2 laki-laki, mereka sudah di usia SD dan SMP. Jadi memang mereka punya kapasitas lebih banyak untuk membantu orang tuanya, bantu temenin adiknya main, terus kayak misalkan mereka setelah selesai belajar, ayo beresin barang-barangnya. Tadi aku tertegur sih sama Bu Frida, kalau kita nggak boleh memaksakan rumah harus rapi setiap saat, walaupun tetap kita... Terima kasih Bu Frida. Aduh, berantakan banget rumahnya. Tapi ya kita tetap mengajarkan mereka untuk rapi, tapi juga jangan dipaksakan seperti ekspektasi kita yang dulu ya. Tapi aku mengajarkan sih sama Zuriel dan Zeraya, kalau setelah selesai belajar, laptopnya diberesin, buku-bukunya masukin lagi ke tempat belajar, ya gitu sih. Ya, memang kita tuh salah satu tipe orang tua yang banyak nabrak ya. Artinya kita learning by doing. Makanya sekarang ini kita mulai ambil banyak kelas-kelas, mulai banyak ambil sekolah-sekolah ataupun pendidikan untuk membantu kita lebih efektif menjadi orang tua. Nah, yang pertama sih kita set priority ya. Karena kalau memang anak kita penting buat kita, we will do everything we can untuk memfasilitasi anak-anak kita. Nah, kayak aku pertama-tama itu, aku samaratakan antara anak 1, anak kedua. Jadi, apa yang aku banggakan, pencapaiannya mereka, aku banggakan sama rata. Tapi ternyata antara anak 1, anak kedua,
apa ya, yang bisa kita banggakan tuh berbeda. Kayak anak saya pertama itu sangat butuh yang penghargaan akan nilai-nilai. Jadi nilai bagus, wah dia bangga sekali. Tapi yang nomor 2 dapat 6 aja, oi aku dapat 6. Kok bangga? Ya kan yang penting dapat 5. Nah jadi aku tahu ternyata anak aku yang nomor 2 dia butuh satu hal yang pencapaian dalam apa ya, olahraganya, lalu dalam hal-hal yang lain, bukan hal-hal yang dalam hal seni. Tapi yang pertama itu dalam hal-hal yang sifatnya pengetahuan, pendidikan gitu. Nah, itu kami belajar banget. Makanya butuh kerja keras dan butuh intensional ya. Jadi harus sengaja belajar. Ternyata anak ke-1 begini, anak kedua gini. Jujur kalau anak ketiga aku masih kerepotan. Karena namanya cewek pertama kan. Jadi saya memberikan banyak sekali ruang untuk dia mengatur keluarganya. Tapi setelah kita tahu, waduh, ini kayaknya udah mulai nggak bisa nih. Akhirnya kita mulai belajar gitu loh. Yang saya percaya sih kalau kita punya niat ya, kita punya intention, pasti kita akan punya attention ya. Artinya kalau kita punya niat yang baik, tiba-tiba kita punya atensi kepada anak-anak tuh juga fokus dan kita akan melihat, oh yang ini begini, yang itu begitu. Gitu. Makanya saya pikir kerja keras itu bukan di kantor ya. Kerja keras itu bukan di pelayanan, tapi kerja keras itu yang pertama-tama harus di keluarga. Benar-benar bagaimana mempelajari anak, keinginannya, kemauannya, terus juga kesiapan dan sebagainya, stage-stage-nya mereka, itu harus belajar sih. Jadi harus berhubungan dekat. Makanya aku paling suka tuh sama anak-anak ngobrol. Benar-benar ngobrol kedalaman. Apa yang kamu rasa hari ini? Gimana kamu di sekolah? Nah, itu keluar. Dan itulah yang menjadikan kita tuh akhirnya punya koneksi begitu dekat gitu. Akhirnya kita punya koneksi yang dekat sehingga hal-hal yang mereka nggak suka kita pun mengerti. Dan ada hal-hal yang kita sulit, kita bisa membantu mereka untuk memahaminya atau at least kita terbuka. Sorry ya dalam hal ini, Dedi, Mama belum bisa bantu. Ya udah gimana kita kerjasama bareng ya gitu. Jadi nggak semua juga kita penuhi, tapi kita mengajarkan anak-anak kita untuk istilahnya ikutan susah dengan sebuah pengertian bahwa we work these things together gitu. Yes, aku suka banget tadi video yang diputar ya. Kita sebagai orang tua harus menjadi teman buat anak-anak. Jadi teman itu harus selevel, bisa ngobrol, bisa terbuka, bisa cerita. Jadi jangan melulu harus ngikutin semua peraturan mama dan papa di rumah, tapi benar-benar bangun komunikasi, bangun hubungan supaya anak-anak tuh happy gitu, nggak stres di rumah, udah nggak boleh keluar-keluar, terus harus di rumah terus sama orang tua yang marah-marah terus kerjaannya. Aku tertegur, aku harus lebih santai. Oke, nah kan tadi ini ya, tadi soal membagi waktu, boleh nggak? Ini kayaknya dilemanya orang tua terutama yang bekerja ya. Tidak hanya bekerja sih, tidak hanya bekerja menjadi pegawai di suatu perusahaan ya atau di suatu kantor, tapi gimana sih, boleh kasih contoh nggak gimana Kak Radit, Kak Joanna dengan segala kesibukan tuh ada kesibukan pekerjaan juga, gimana sih contohnya membagi waktu antara bekerja dan juga mengurus anak dan mungkin melibatkan juga anggota keluarga yang lain di rumah. Nah, boleh share nggak Kak? Kita bikin schedule dan kita taruh di kamar masing-masing. Jadi kita tahu bahwa anak kita punya waktu bangun jam segini, belajar jam sekian, istirahat jam sekian, selesai belajar jam sekian. Jadi ketika anak-anak kita sibuk, waktunya kita juga sibuk di situ. Nah, itu waktu yang dimana anak-anak akan punya waktu dengan pendidikannya, dengan pelajarannya, dengan sekolahnya. Nah, cuman ketika waktu lagi free time, ya kita pastikan juga kita menyesuaikan. Apalagi pekerjaan kita, itu bukan pekerjaan yang 9 to 5, jadi kita rasa kita masih bisa sesuaikan banget. Nah, itu kenapa kita memilih juga anak-anak kita homeschool ya, karena di situ kita punya waktu bisa lebih banyak sama anak-anak, dan aku juga di saat-saat aku lagi sibuk, aku pastikan juga kalau memang ya waktunya nggak bisa ketemu, ya pastikan aku ada hubungan FaceTime, aku bisa chat, aku bisa telepon, atau bahkan ketika cuman ketemu di malam hari, ya bahkan udah 2 hari, 3 hari sibuk nih ya, aku ngobrol, aku tanya, menurut kamu Dedi belakangan ini lagi sibuk nggak? Iya, it's so hard to talk with you gitu kan. Ya udah, akhirnya kita ambil waktu cuma sejam ngobrol doang. Kadang-kadang kita ibadah, ngobrol. Nah, itu terbayarkan sih ya. Karena nggak bisa juga kita mengontrol waktu. Artinya gini, ada waktu-waktu di mana kita sibuk banget gitu ya. Tetapi selalu kok
waktu itu sebenarnya bisa kita pimpin ya. Karena kalau kita bilang kita nggak punya waktu, nggak mungkin sih. Kita akan selalu punya waktu kepada sesuatu yang kita anggap penting. Jadi sesibuk-sibuknya kita bisa yang namanya menyiapkan waktu gitu. Jadi tadi menjawab pertanyaan Ica, kita bikin schedule. Jadi kita tahu persis schedule anak-anak itu apa. Itu yang sangat membantu sih saya. Yes. Dan sesama orang tua juga harus perhatikan schedule-nya. Oh, besok kalau aku sama Raditya, kita selalu malam-malam ngobrol. Kamu besok ngapain, Dit? Ada jadwal kelas apa nih? Zoom yang jam berapa? Jadi kita sesuaikan sama jadwal anak-anak juga, kebutuhan anak-anak. Misalkan kayak Ziona, kebutuhannya fisioterapi. Oke, berarti besok aku antar Ziona, kamu kelas jam segini, ntar jam segini kita main sama-sama ya. Jadi dibahaslah per hari kalau memang Jadi harus seperti kita itu. tuh punya kalender. Jadi kalender aku sama kalender Joanna tuh sama. Jadi kalau aku taruh schedule di kalender aku, muncul di Joanna. Jadi misalnya tiba-tiba aku ada cara yang nggak ada schedule, dia bisa bilang, loh, kok nggak ada schedule? Jadi kita tuh mengisi waktu bersama. Jadi nggak benar-benar liar gitu, sehingga kayaknya hampir jarangnya aja ada waktu-waktu yang kalaupun sibuk itu memang intentionally secara sengaja kita memang mau sibuk gitu. Dan bahkan kita bilang, aduh, minggu besok aku bakal sibuk nih. Ya udah, langsung kita atur waktu nih. Gitu. Jadi mungkin kadang-kadang kalau udah waktu sibuk banget, oh, anak kita beliin mainan spesial misalnya. Jadi ada, apalagi kita tahu kompensasi waktu. Iya, kompensasi. Ya, apalagi kita juga tahu kan love language anak-anak kita apa. Jadi di situ kita bisa isi tuh di waktu-waktu yang kita sibuk, kita investasi banyak di depan, kita taruh love bank supaya ketika kita tahu kita bakal sibuk, mereka juga nggak merasa kayak kekeringan gitu sih. Oke, waduh menarik ya, ini menarik sekali, kayak pengen banget yang ditanya lagi nih dari penjelasannya Kak Radit dan Kak Joanna. Tadi Kak Radit sempat mention soal homeschool ya Kak, sebentar nanti kita boleh keep itu, nanti kita mau masuk ke situ ya. Nah, tapi aku mau tanya ke Bu Frida, tadi Bu Frida juga kan Bu Frida seorang opung ya gitu ya, Ibu punya cucu dan juga anak, dan apalagi Ibu, saya tahu Ibu kerja tuh bisa sampai pagi Bu. Jadi Ibu Frida bagaimana Bu, kalau Ibu sendiri membagi waktu antara bekerja, pelayanan, antara segala sesuatu dengan anak ya gitu, dengan pengasuhan, bagaimana Bu Frida? Oke, masa saya udah lewat sih ya, karena saya sudah punya cucu. Tapi apa yang dikatakan Radit dan Jo itu penting sekali. Setiap orang tua, setiap keluarga pasti harus mengelola beberapa hal. Pertama tadi betul, saya lihat di chat juga ada ekspektasi diri. Ayo, ekspektasi diri kita apa, kepada anak seperti apa, tuntutan itu wajar atau tidak, perlu dievaluasi terus-menerus. Kedua tadi adalah prioritas, mana yang penting, mana yang tidak. Dan kalau tidak selesai, jangan hukum dirimu sendiri. Saya juga sudah mulai bisa seperti itu ya, bahwa kapasitas saya semakin berkurang karena usia bertambah, terus pekerjaan juga bertambah gitu ya. Jadi untuk itu saya bisa menerima kalau target saya tidak selesai 100%, mungkin turunnya sampai 80%, saya harus bisa menerimanya dan mengatakan, ayo, this is time for rest gitu ya. Kemudian besok mulai lagi, ya udah gitu ya. Kepada anak-anak apalagi, tadi betul banget bahwa tiap stage umur, setiap level pendidikan memiliki tantangannya tersendiri ya. Jadi anak-anak kecil itu kita perlu bantu untuk membuat schedule-nya. Ya, kemudian yang sudah mulai tadi ada pertanyaan bagaimana transisi anak SD ke SMP. Nah, itu sangat tergantung bagaimana kita mempersiapkan. Saya selalu katakan ya, anak kelas 1 dan 3, oke, kita mungkin sampai tingkat 3, kita bantu bikin PR. Tapi sudah mulai kelas 4, dulu kan ada ujian ya, di kelas 6, sekarang juga masih ada ujian, teman, bukan ujian nasional gitu ya. Itu sudah mulai dilepas. Tuturi Handayani ya, pelan-pelan dilepas. Regulasi dirinya untuk mengatur waktunya sudah mulai diberi, tarik ulur. Sampai dia betul-betul ketika SD kelas 6, udah ujian, mempersiapkan diri, dia tahu bahwa harus kerja kerasnya sendiri yang membuat dia lulus, dengan angka berapa supaya tidak susah masuk SMP yang dia suka. Yang mungkin buat orang tuanya bukan sesuatu yang sekolah populer ya, tetapi buat anak dia memilih itu juga pemilihan sekolah menjadi sangat penting, di mana anak mempunyai alternatif dan dia itu sekolah karena pilihan dia sendiri.
Jangan dipilih oleh orang tua. Berikan alternatif sekolah. Dia mau melanjutkan kemana. Ini saat yang saya tahu, saya mendapat juga telepon, kontak dari banyak orang tua dan anak yang menangis karena usianya muda tidak bisa diterima di negeri. Dan kebutuhan mereka juga dari sosial ekonomi tidak memungkinkan mereka swasta. Ya. Dan ini kita harus lihat bagaimana kita menghadapi kenyataan. Jadi ada berbagai strategi yang dilakukan. Terus yang ketiga adalah mengenali gaya belajar anak tadi, betul, cara belajarnya beda-beda ya. Jangan dipaksakan. Ada cara pendekatan juga yang kita katakan 5 love languages, ya nggak? Ingat nggak? Ada 5 kan? Kita juga, saya mungkin nggak pasti ingat semuanya, tetapi tiap anak beda. Ada anak yang senang sekali kebutuhan fisiknya. Jadi kalau kita pulang atau kita bawa sesuatu, itu benda. Ada yang makanan gitu ya. Ada yang di-hug aja sudah happy banget gitu ya. Ada yang ditemani bermain. Terus kemudian kita lihat juga ada anak yang suka bantu-bantu. Jadi kalau kita melakukan apa, dia senang sekali diikut sertakan. Jadi ketika kita attachment menjadi sangat penting, kelekatan terhadap tiap anak, itu caranya beda-beda untuk melekat kepada mereka, ya. Kemudian betul, saya suka sekali connection ya, keterkoneksian ya. Nah, connectedness ini menjadi sangat penting. Jadi ketika kita mulai sudah ada attachment pada anak, kemudian kita mulai lepas sedikit demi sedikit, ada sesuatu yang terjadi, kita sudah bisa lihat dari raut mukanya, respons emosinya, perilakunya yang nggak biasa. Jadi kita nangkep sesuatu. Betul banget, Dit. Kita selalu mencoba setiap hari melihat apa yang kamu rasakan. Bukan setiap kali apa yang kamu kerjakan. Kayak kita kayak jaksa ya, kalau kita bilang apa yang kamu sudah kerjakan. Bagaimana hasilnya? Gitu ya. Jadi sekarang ini pendekatannya berbeda. Mari kita lihat proses. Tidak lagi outcome. Tidak lagi result. Ya. Tapi bagaimana mereka mengerjakannya dengan mereka suka, mereka menikmati, salah-salah nggak apa-apa, nggak dapat 100 nggak apa-apa, tetapi mereka sudah mulai bilang, this is my responsibility. I should do it myself. Itu tuh harus ada dalam pikiran mereka. Oke, bantuin. Oke, kamu udah bisa, keren. Nanti kalau perlu, baru ya tanya ya, mami, daddy, atau siapa gitu. Jadi ya bangga kan, bahwa dia diberi kepercayaan untuk melakukannya. Ya. Kemudian tadi yang keempat adalah berdiskusi tentang jadwal, betul sekali. Yang kecil tentunya lebih padat ya, termasuk mainnya diatur. Tetapi ingat satu hal, flexibility menjadi kunci supaya anak tetap bisa efektif belajar. Makanya kita perlu tahu minatnya sama hobi, supaya ketika kelihatan dia mulai sudah jenuh, dia tidak bisa menghabiskan 30 menit untuk fokus, kita tahu alihnya kemana yang bisa dia cepat balik kalau udah. Itu yang harus kita cari, kita tentukan, kita taruh di dekat dia, apalagi kalau kita punya anak special need loh, ya. Kita harus tahu, ditaruh kalau perlu di depan itu ada waker, jadi dia mengendalikan regulasi dirinya ada, terus apa yang harus lakukan, tapi janjian dulu, kontrak dulu, tanda kutip. Ini apa yang harus lakukan. Dan tiap anak mungkin punya tempatnya, posisinya di mana-mana, tergantung. Ini anak yang suka rame belajar atau soliter, fokus. Itu juga beda-beda, ya. Kemudian tadi ada pertanyaan juga sama berbagi tugas. Tadi keren sekali kalau Radit sama Jo itu memang complementary, ya, kolaboratif. Tapi ada juga yang memang harus gantian, ya, tidak selalu bisa bersama-sama. Nah ini tentunya kita seperti tadi setuju sekali dari malam, kalau perlu seminggu sebelumnya itu sudah ada jadwal buat seluruh keluarga. Papa apa ngapain, mama ngapain. Ada Zoom meeting, kemudian anak-anak juga kapan, dan kalau tidak bisa kita bersama-sama, kita sudah katakan bahwa saya tidak bisa mendampingimu, apalagi si kecil, itu yang namanya PAUD, yang namanya TK, nggak bakal dia ikutin begisi online kalau nggak ada pendampingnya. Adakah caregiver atau kakaknya? Kita sesuaikan cocoknya. Tapi kita harus tanya kesediaannya. Jangan si kakak paling besar, paling banyak bebannya. Itu juga torturing ya. Torturing dan tidak fair buat dia. Harus kerelaan. Mungkin ya nomor 2, nomor 3, aku bisa karena aku juga suka ikut mainnya. Nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian yang paling penting berikutnya adalah menurut saya pengaturan gadget. Nggak semua rumah punya setiap anak satu gadget.
bagaimana penggunaan gadget buat mereka yang work from home. Nah, ini tentunya berbeda-beda pengalamannya, perlu dievaluasi. Terus bagaimana kita pastikan bahwa gadget itu digunakan untuk menerima instruksi. Mengerjakannya itu mungkin bisa offline, dipakai orang lain atau saudara siblingnya yang lain. Kemudian kalau ada yang perlu ditanyakan, ini mungkin gadgetnya orang tua bisa berkomunikasi kepada guru. Guru biasanya juga membuat satu WA group buat orang tua atau teman lainnya, peer orang tua yang lainnya misalnya ya. Kemudian juga, nah tadi ya, satu kata kunci yang sangat penting, konsistensi. Ya, konsisten bahwa kita itu sama-sama belajar, sama-sama menentukan waktu, konsisten dengan apa yang kita tentukan. Kalau kita sudah janji, oke. Kalau kita tahu kita tidak akan memenuhinya, jam sekian saya di rumah buat kamu, atau di rumah tapi untuk bermain dengan kamu, saya masih memerlukan 15 menit lagi. Anak belajar lihat waktu. Dan mereka bisa menegur kita kalau kita sudah minta ekspansi 15 menit. Dia, Daddy, time up, gitu ya. Mau tidak mau. Terus kita katakan secara asertif ya, ini komunikasi harus asertif, tidak submisif, tertekan tapi tidak agresif menyerang orang lain. Kita katakan, sorry saya sudah janji sama teman saya, maaf, ini memang penting, tapi saya sudah prioritas dan saya sudah minta uluran waktu 15 menit ya, jadi konsisten untuk itu. Jadi kita tadi proses belajar ya, bagaimana kita juga terus-menerus melihat bahwa ada waktu-waktu yang belum efektif, ada waktu-waktu yang kok tidak bisa kita elakkan, bagaimana mengatur waktu, kemudian bagaimana kita belajar mendidik anak dengan webinar, dengan diskusi paralel dengan para orang tua, dengan teman-teman keluarga. Tapi yang paling penting adalah kondusivitas. Lingkungan kondusif di dalam rumah sendiri. Karena ini rumah kita. Orang mau bilang kayak apa, that's their point. Our point is our own home. Itu ya. Jadi be unique nggak apa-apa. Berbeda dengan orang lain caranya nggak apa-apa. Dan itu mungkin larinya ke homeschooling nantinya ya. Karena nggak cocok dengan program sekolah. Ya. Oke, nah Bu Frida tadi sekalian Bu, Ibu juga sempat menyebut ya tadi tentang pemilihan sekolah ya, dan juga tadi terakhir tentang homeschooling. Nah memang kan kita diperhadapkan dengan berbagai jenis pendidikan ya Bu ya, metodenya juga beragam. Nah mungkin Ibu boleh share nggak ya, kira-kira apa sih yang perlu jadi pertimbangan orang tua untuk memilih nih, menentukan anaknya cocokkan masuk ke pendidikan non formal dengan homeschooling atau dengan pendidikan formal yang konvensional, atau mungkin seperti Karantika Joanna ya, semi homeschooling ya, jadi 3 hari sekolah, 2 hari di rumah. Nah itu apa sih Bu pertimbangan yang perlu dimiliki orang tua? Oke, ada 3 hal penting yang menjadi catatan saya ya. Pertama, filosofi tentang pendidikan. Setiap keluarga beda. Mungkin dia mau meneruskan dari orang tua kakek neneknya ya. Tapi saya tahu sekali ada cucu yang jadi mahasiswa S3 saya dari Ki Hajar Dewantara, dia juga tidak masuk pola pendidikannya Ki Hajar Dewantara yang tinggal hanya 1 di Jogja ya, karena berbeda pandang. Kemudian dari filosofi itu juga kita mempunyai pengalaman seperti apa. Jadi misalnya kita sebelumnya punya pengalaman di sekolah konvensional tradisional tidak nyaman, terus kemudian kita pernah mencoba atau kita pernah melihat itu homeschooling mungkin atau cara-cara lain mungkin lebih nyaman seperti sekolah alam, atau kita mau bereksperimen untuk itu, untuk melupakan pengalaman kita yang tidak nyaman dulu, itu merupakan filosofi pendidikan yang kita miliki. Kita harus tahu berbagai macam model pendidikan, kemudian kekuatan dan kelemahannya, visi misinya apa, akan dapat apa dari situ, dan sudah siap dengan konsekuensinya atau tidak, dan lesson learn dari orang-orang yang sudah pernah melakukannya ya. Lesson learn menjadi sangat penting. Biasanya kan sekarang gampang tuh ya, kalau kita mau coba sesuatu, kita lihat komentar orang yang sudah mencobanya, ya, positif atau tidak, banyak atau tidak, kita menganalisis sendiri, ya. Jadi ini yang kita lihat. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah, ya bukan paling penting, semua penting, karakteristik dan kebutuhan serta kesiapan anak. Oke, kita pikir mungkin sekolah alam bagus menurut kita, tapi tipe anak kita adalah alergi misalnya ya. Aduh, dia kena semut sedikit, nyamuk sedikit, udah bengkak-bengkak, bentol-bentol di mana-mana. Konsekuensinya sekolah alam, apakah akan bebas dari serangga misalnya ya? Itu fisik, secara fisik. Terus kemudian tadi,
kalau kita punya anak berkebutuhan khusus, apakah sekolah-sekolah yang umum reguler itu bisa sesuai dengan terapi-terapi yang dia perlukan? Tadi ada kata-kata terapi juga dari Jo sama Radit ya. Ada serangkaian terapi yang kita butuhkan ketika dia masih persiapan sekolah. Ini yang paling penting menurut saya buat tumbuh kembang anak, orang tua yang masih punya anak di bawah 5 tahun, persiapan supaya dia bisa sekolah seperti anak-anak lain, lihat tumbuh kembangnya. Apa yang kurang? Ya. Nah, apa yang kemudian yang dia sudah miliki, kembangkan itu dengan pengaturan yang kita miliki sebagai orang tua, dan mungkin dia memerlukan terapi-terapi dari luar, atau misalnya harus teratur berenang, harus teratur lari, harus teratur pergi ke pantai barangkali, asmatis segala macam. Nah, ini kita lihat cocok nggak dengan sekolah yang konvensional, ya. Kemudian yang ketiga adalah tadi kesiapan anak, karakteristiknya, kebutuhannya, ya. Yang ketiga adalah kesiapan keluarga atau orang tua. Ya, kalau kita mau bilang homeschooling, are we ready for do it for ourselves? Karena ada banyak orang bilang tanda kutip homeschooling, tapi sebenarnya panggil guru les. Ini salah kaprah ya. Jadi dia daftar di homeschooling, terus kemudian dia sekali-sekali datang ke sekolah itu, tapi terus setiap hari yang lain bukan orang tua yang mendampingi, tapi guru les berganti-ganti. Coba lihat dampaknya ini pada anak, ya. Jadi coba lihat orang tua siap nggak berakomodasi, menyesuaikan diri dengan model-model pendidikan seperti itu, ya. Kemudian ini masalah juga finansial, ya. Ya, kadang-kadang memilih sekolah tertentu ada tantangan finansialnya juga. Kemudian juga misalnya kalau di rumah orang tua juga harus memikirkan bagaimana income yang bisa disesuaikan dengan waktu yang harus lebih banyak di rumah. Kayak gitu loh, ya. Jadi ini 3 hal penting yang kita harus perhatikan. Tapi 3 hal itu punya dimensi banyak, ya. Masing-masing dimensi itu perlu kita kembangkan, gitu. Oke, berarti tadi 3 ya Bu ya. Ini banyak sekali pertanyaan ya teman-teman. Kalau setiap kali mau masuk tahun ajaran baru begini ya, bahkan sudah mulai seminggu lagi, 2 minggu lagi masuk tahun ajaran baru, bertanya-tanya, apalagi yang usia dini ya, anak usia dini, lalu mau memasukkan anaknya, apa sih Ca yang perlu jadi pertimbangan gitu ya. Nah, tadi Bu Frida, aku ulangi lagi ya. Yang pertama filosofi pendidikan, tadi filosofi pendidikannya orang tua ya. Lalu yang kedua ada karakteristik, kebutuhan, serta kesiapan anak. Jadi kalau yang pertama tadi tentang institusi pendidikannya ya Bu ya, yang kedua value tadi nilainya cocok apa tidak dengan kita, terus anaknya nanti yang ketiga suka atau tidak sekolah di situ, bisa beda pandang ya. Itu ya Bu. Jadi tadi tentang sekolahnya sendiri, tentang pendidikannya sendiri seperti apa itu orang tua harus ngerti ya Bu, harus terus cari tahu matching atau enggak dengan value, dengan pengalaman orang tua terhadap pendidikan dan visi misi orang tua juga ya terhadap pendidikan. Lalu juga yang kedua karakteristik siswanya ya, anaknya gimana, anak kita cocok atau tidak. Jangan sampai karena mungkin ini trennya lagi mau, kalau di urban ya terutama, homeschooling, jadi ikut-ikutan. Padahal sebetulnya mungkin anaknya tidak cocok. Dan juga selain anaknya, yang ketiga tadi kesiapan keluarga atau orang tua ya Bu. Jangan-jangan kita mau sekolah yang bagus-bagus cuman ikut-ikut aja gitu ya. Tapi sebetulnya kapasitas kita mungkin dari segi finansial, dari segi tadi Bu tentang fasilitas ya. Fasilitasnya juga tidak memadai ya. Oke, thank you Bu Frida. Nah, aku masih tentang pemilihan sekolah ya. Kak Radit sama Kak Joanna boleh nggak Kak share mungkin cerita sedikit seperti apa sih pendidikan yang dipilih untuk anak-anak dan apa pertimbangannya waktu itu memilih ke situ ya, semi homeschool ya kayak kalau nggak salah ya gitu. Dan apa challengingnya tuh apa? Challenge-nya tuh apa? Iya, jadi prinsip pertama sebenarnya karena kita pengen waktu yang lebih banyak dengan anak-anak. Ya, karena kita berpikir bahwa masa-masa emas mereka itu pengen lebih banyak diisi oleh kita. Dan kita pengen anak-anak tuh mengenal papa mamanya ngapain, siapakah papa mamanya, apa sih kelemahan papa mamanya, apa sih kehebatan papa mamanya. Dari situ kita kenapa pengen homeschool, dan ternyata kita menyadari kalau homeschool nih kapasitas kita juga kayaknya artinya kerja keras banget, dan kita merasa nggak siap kalau full homeschool. Dan kita menemukan ada yang semi homeschool, yang tadi filosofinya kita suka, prinsipnya kita suka,
dan goal dari sekolah ini sepakat dengan goal kita mendidik anak. Apalagi semi homeschool ini, ketika anak-anaknya sekolah, kita ikutan sekolah. Nah, jadi saya suka karena sekolah ini bukan sekolah buat anak doang, tapi sekolah buat orang tuanya juga. Jadi kalau anak-anaknya bermasalah, kita yang dimarahin. Nah, ini kita suka. Karena jujur kami merasa kami punya banyak kelemahan, banyak kekurangan. Ya tadi ya, kita kan bikin dulu baru mikir ya. Jadi waktu anak lahir, ini mau diapain ya? Itu kenapa kita butuh instansi-instansi, kita butuh partners untuk bekerja sama mendidik anak ini supaya benar-benar menjadi emas ya, menjadi bintang untuk Indonesia secara khusus. Nah, inilah pemikiran pertama yang mendasari kita memilih untuk homeschool yang ujungnya memang semi homeschool. Ya, mungkin itu. Mama Jo? Oke, Kak Joanna, mungkin mau nambahin Kak, tantangannya tadi ya ketika berjalan dan sebenarnya gimana sih kalian membangun komunikasi juga ya dengan sekolah di masa-masa belajar dari rumah ini? Gitu. Ya, tantangannya sih kadang-kadang waktu aku ya awal-awal kan memang lebih banyak Mama Jo ya untuk hal-hal yang sifatnya edukasional ya, maksudnya pengetahuan kognitif ya, kayak pelajaran-pelajarannya, terus materi-materi pendidikannya, itu Mama Jo yang sering lah. Karena kalau saya lihat, waduh otak saya ngeheng. Jadi satu waktu kayak, ayo Zuzu Zera, kenapa nilai ini jelek sekali? Ayo dong belajar lebih giat. Nah, habis itu saya belajar bareng kan. Oh, memang susah ya, ini juga nggak bisa. Jadi di situ ya kesulitannya itu sih. Kadang-kadang ada materi-materi yang saya nggak bisa membantu anak ini, tapi menariknya memang goal kami utama memang bukan hasilnya, tapi proses yang kami kerjakan bersama. Jadi ketika kami nggak bisa, aduh, Didi nggak ngerti nih, coba tanya Mama. Ternyata Mama bisa jawab. Atau bahkan kita nggak bisa, anak kami mencari sendiri, bisa dia. Jadi ini sih yang kami suka memang, karena waktu kami kebetulan cukup fleksibel, jadi kami mau menyesuaikan. Karena waktu kami fleksibel, jadi kami cari juga sekolah yang bisa sesuai dengan gaya kami bekerja, gaya kami keseharian. Dan kebetulan ada sekolah yang cocok. Dan itulah yang menjadi alasan kami memilih. Dan memang tantangannya ya itu tadi, bahwa kami harus hadir penuh, dan kami harus terjun dalam sekolahnya, dalam setiap kesulitan anak-anak, kami juga turut campur. Dan memang tantangannya memang ya sekolah informal dan formal memang tantangannya ada ya. Tapi buat homeschool memang kalau orang tuanya nggak mau terjun langsung, saran saya sih juga kayaknya jangan ya, nggak cocok ya, karena nanti anak jadi terbengkalai pendidikannya. Ya mungkin itu sayangnya, jadi harus into it banget sama anak-anak, jadi ini belajar bersama. Sebenarnya salah satu hal yang aku belajar banget dari masa-masa anak-anak di semi homeschool ini, jadi di sekolahnya mereka hal yang diutamakan bukan hanya nilai akademis, tapi karakter. Jadi mereka tuh menganggap kalau anak-anak ini karakternya bagus, dibangun dengan baik, pasti nilainya juga akan bagus gitu. Nggak perlu dipaksa untuk belajar, nggak perlu ada pemaksaan harus belajar, no. Tapi kalau karakter mereka atentif, terus mereka juga bisa obedience, bisa mendengarkan, terus juga bisa pokoknya ada beberapa karakter yang benar-benar dilatih banget. Itu yang aku lihat, wow, anak-anak aku ini nilainya dengan sendirinya bagus gitu, nggak perlu dipaksa. Jadi memang itu salah satu alasan juga kenapa kita suka banget sekolah di semi homeschool ini, karena yang dituntut bukan hanya akademis tapi karakter. Dan juga di masa-masa pandemi ini, aku lihat sih ada beberapa teman-teman aku yang membuat keputusan, udah nggak usah sekolah dulu 1 tahun pengajaran ini, dengan masa-masa ini udah deh di rumah aja deh. Ya memang itu semua tergantung mereka masing-masing ya, tapi dengan setelah 4 bulan aku dan Radit menjalani semi homeschool dan belajar dari rumah, aku tuh sangat confident dengan sekolahnya anak-anak ini. Selama 4 bulan ini semuanya lancar gitu, belajar di rumahnya, mungkin karena sudah memang istilahnya udah semi homeschool ya, jadi memang sudah terlatih dari awal untuk kita sebagai orang tua harus menjadi guru di rumah. Jadi makanya di tahun ajaran baru ini kita tetap
berniat untuk lanjut sekolah, anak-anak tetap lanjut, jangan diberhentikan, karena kita mau melanjutkan apa yang udah kita lakukan nih selama 4 bulan, dan kita sangat confident dengan apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, sebagai guru di rumah. Thank you Kak Radit, Kak Joanna sharingnya. Nah, aku untuk diskusinya nih, pertanyaan dariku aku udahi dulu ya. Nah, ini ternyata banyak banget ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Aku bacain pertanyaannya ya. Terima kasih untuk teman-teman, Bapak Ibu yang sudah bertanya. Mana ya? Oke, ini dari Pak Sunarto ya. Dari Pak Sunarto untuk Ibu panelis. Mungkin bisa Kak Joanna atau Kak Radit atau Bu Frida, nanti terserah ya. Ibu panelis, mohon tipsnya untuk orang tua yang kedua-duanya bekerja. Ayah bekerja sistem 1 bulan kerja, jadi 1 bulan libur, dan istri bekerja juga di instansi pemerintah. Nah, kami agak kesulitan mengawasi anak-anak di rumah. Kami sudah coba menurunkan ekspektasi di rumah tentang kerapihan, keheningan, kebersihan, dan lain-lain, tapi masih ada kesulitan ya. Gitu. Nah, mungkin siapa? Mungkin Bu Frida atau Kak Joanna, Radit boleh. Ibu mungkin bisa menjawab duluan. Ya, ini gimana ya tetap pendampingan di rumah dengan anak ini tetap efektif ya, karena tadi ayah harus ada shift gitu 1 bulan bekerja dan istri juga bekerja. Gitu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ya memang harus ada persiapan ya. Semua ada persiapan ketika kita melakukan sesuatu. Itu yang tadi dikatakan agendanya harus diatur bersama. Kemudian sangat tergantung bagi anak usia berapa kita melakukan sistemnya seperti apa. Nah, ketika Bapak keluar rumah, itu kan 1 bulan bekerja, maksudnya kerja keluar, work from home atau work from office atau apa. Nah, ini yang harus diatur. Jadi walaupun jauh dan dekat, itu kan tentu kita bisa lihat, kita bisa memantau apa yang harus dilakukan. Jadi sistem 1 bulan kerja itu maksudnya di luar barangkali ya, kemudian 1 bulan di rumah, kemudian juga di rumah, dan ibu di instansi pemerintah ini sekarang mungkin sudah mix ya, tadinya full di rumah, mungkin sekarang udah mix atau juga keluar rumah. Nah, ini keseluruhannya. Kalau anak-anak yang masih kecil perlu pendampingan, memang harus diatur bagaimana caranya. Sedangkan anak-anak yang mulai tadi menjelang remaja dan remaja sudah harus punya regulasi diri, ya. Jadi sama-sama tadi tiap minggu kita evaluasi, kita buat jadwal. Ya, ini giliran papa kerja, terus kemudian mama apa yang dilakukan, kemudian anak si A, si B usianya berapa, apa tugas-tugasnya dari sekolah, apakah bisa dilakukan sendiri, mana yang kira-kira perlu pendampingan. Yang jelas memang PAUD TK itu perlu pendampingan. Nah, kalau itu perlu pendampingan siapa nih? Ketika papa pergi, mama bisa nggak ngatur waktu? Sekarang kita bisa memilih juga ya kepada kantor, misalnya apakah kita bisa bekerja dari rumah untuk mendampingi anak. Karena anak-anak sedang belajar di rumah. Pengaturan waktunya. Kalau misalnya jam sekolah, itu kan sudah jelas. Misalnya jam 7 itu dari TVRI misalnya ya. Kemudian dari jam 8 sampai jam 10 atau jam 11, itu dari sekolah. Sekarang kan sekolah nggak panjang-panjang. Nggak ada yang sampai jam 2 sampai jam 3. Paling sampai jam 12 ya. Tapi kalau itu bisa, misalnya sekarang kita pakai sistem sinkronos dan asinkronos gitu ya. Jadi itu pelajaran yang harus sinkronos pada waktu jam sekian, harus disetor pada gurunya, ya. Atau memang ini pokoknya tugas hari ini. Nah, apakah misalnya waktu itu ketika tidak ada pendampingan atau dia memerlukan bantuan pendampingan, bisa dilakukan dengan hal lain, misalnya pekerjaan yang lain, baik itu apa istilahnya ya, untuk sesuatu yang entertain atau untuk tugas-tugas yang lain yang bisa dilakukan, misalnya pekerjaan rumah atau memang leisure time gitu ya, saya mau bilang tadi leisure time. Terus kemudian nanti kalau udah pulang, nah baru itu dibimbing. Nah, ketika dia kosong tadi, mungkin ada adiknya yang lebih kecil yang tadi memerlukan pendampingan, gitu ya. Dan itu juga bisa buat anak-anak kadang-kadang mereka nagihkan. Terus kalau aku temenin adik, aku dapat hadiah apa? Gitu ya. Nah, itu mungkin yang kita bahas bersama. Apa yang dia suka. Jadi nanti misalnya hari ini kamu nggak dipegangin gadget, misalnya gadget untuk leisure time, bukan gadget untuk belajar. Terus kamu bisa dapat nanti hadiahnya apa? Bisa juga dikumpulin di akhir minggu. Bisa juga memang sedikit-sedikit, dia boleh pilih. Sama dengan tadi pilihan sekolah. Ketika kita mau tidak homeschooling ke sekolah pun, anak itu bisa browsing sekarang, melihat pilihan sekolahnya. Tapi kita sudah suruh dia fokus kepada
3 pilihan yang memungkinkan, misalnya dari segi dana kalau dia swasta, dari segi jarak kalau dia negeri, kemudian dari segi aspek-aspek lain yang kita perlukan. Bahwa sekolah itu memiliki misalnya pembimbing spiritual, ada guru agamanya. Kita kadang-kadang kan perlu itu ya. Kemudian di situ sosial ekonominya tidak jauh berbeda, sehingga nanti akan ada masalah-masalah kecil. Ada macam-macam aspek. Kita sudah pilih 3 nih, udah sesuai lah tadi ya katanya Radit sama Ju, sudah sesuai dengan ekspektasi kita. Kemudian kita minta anak melihat dan kenapa dia memilih itu. Apa saja dari aspek yang sudah kita miliki bersama yang memang dia pilih karena apa itu. Jadi kita lihat arah anak, arah minat anak juga sudah kelihatan dari awal ya. Saya malah concern pada tadi ada seorang ibu yang mengatakan bahwa selama ini bapak suami hanya memberikan pendidikan kepada istrinya. Menurut saya ini yang saya bisa kaitkan juga dengan pembagian waktu. Saya pikir ini waktunya yang kita katakan back to family. Family itu kalau masih ada utuh suami istri, kita bersyukur. Anak-anak harus bersyukur punya bapak dan ibu lengkap. Ada banyak keluarga yang tidak punya bapak ibu lengkap. Bapak, ibu harus mensyukuri bahwa ini waktu kita back to family. Ya, berkolaborasi. Jadi, saya sampai merinding nih. Mari si bapak ngobrol dengan saya, biar bisa bantu ibu bersama-sama bahwa keberhasilan anak bukan walaupun ibu yang paling dekat, tetapi penelitian mengatakan ya, mengatakan di bidang psikologi, oke, 10 tahun ke bawah, anak-anak masih menuruti dan attach pada ibunya. Tapi be careful, apalagi anak laki tadi ya, betul anak laki, 9-10 tahun ke atas, itu dia tidak akan mendengarkan ibunya lagi. Tapi mendengarkan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Bukan hanya diperintahkan ya. Mengikuti apa yang dia mau dengar dan dia mau lakukan kalau itu dilakukan oleh ayahnya. Dengan contoh, dengan modeling. Ya, tidak bisa cuma kamu begini, Jangan merokok, dia sendiri basbus, habis deh. Ya, nggak bisa. Ayo kamu bersihin itu. Tapi bapaknya nih kalau buang tisu kemana-mana gitu ya. Pulang kantor lempar sepatu, lempar tas. Itu nggak bisa. Ya. Tapi benar, ibu harus menghimbau. Anak-anak kita sekarang menghadapi pandemi bersama. Please deh. Jangan semua diserahkan pada saya. I'm only a person yang cannot burden that all for myself gitu. Terus kita bilang, kadang-kadang kita sama anak-anak juga sama punya heavy burden. Kita nangis bersama, nggak apa-apa. Saya juga pernah ngalamin itu. Kami harus pindah keluar kota. Anak saya yang kedua itu agak penyesuaian dirinya memang berbeda dengan anak yang pertama yang lebih cuek gitu ya. Jadi dia nangis, dia nggak mau pindah sekolah, dia nggak mau pindah ke kota lain gitu ya. Terus dia nangis, suruh tes masuk lagi segala macam. Terus kami habis tes bujukin dia, kami di luar duduk di pinggir jalan berdua nangis. Emangnya kamu aja yang sedih. Mama kan juga kerjanya di Jakarta, sekarang harus pindah. Mama no Medan, mama harus menyesuaikan diri. Apa nangis bersama kami. Supaya dia tahu, this is our own burden together gitu ya. Nggak sendiri. Nggak apa-apa gitu ya. Share our feeling. Tapi pertama kali, itu dulu, admitted dulu their feeling ya. Jangan egois ya. Kamu nggak ngerti mama udah capek. Kamu nggak ngerti kakak, ini sekarang berat buat saya. Jadi guru, jadi apa? Kakak kan nggak diajarin jadi guru. Jadi orang tua aja saya nggak belajar gitu. Ya, jadi anaknya yang outlet. Membuat anak-anak ketika melakukan kesalahan merasa berdosa. Merasa bersalah. Karena mereka membuat orang tuanya menjadi seperti ini jadinya. Itu be careful ya. Jadi please deh, Bapak please deh. Saya pikir ini generasi muda seperti Adit bisa menjadi contoh buat kita. Walaupun kita mungkin sudah pendidikannya tinggi, sudah gajinya besar, sudah menjadi orang terpandang. Tapi semua mengerti bahwa saya harus berbagi waktu saya buat keluarga, buat istri dan anak-anak saya. Gitu. Sekalian menjawab pertanyaan itu ya. Oke. Thank you Bu. Berarti memang apapun sepertinya beberapa pertanyaan tadi yang muncul tentang tentang kerjasama antara istri dan suami begitu ya, orang tua tuh itu jadi poin penting sekali ya, kerjasama, teamwork ya tadi kalau Kak Joanna bilang, bagaimana di situasi ini
bukan tentang orang tua ke anak ya, tapi justru lebih ke justru pasangan ya, istri dan suami betul-betul perlu jadi satu tim dulu yang kompak, yang saling berkomunikasi. Bahkan mungkin kalau orang tua itu dua-duanya ada di rumah, mungkin bisa bikin rencana harian ya atau rencana mingguan. Tapi mungkin di sini tadi ada beberapa peserta yang tadi 1 bulan keluar dari rumah mungkin untuk bekerja, atau ada juga di sini tadi yang dibilang orang tuanya beda time zone ya. Jadi mungkin bapaknya mungkin di luar negeri di benua mana dan ibunya di benua di Indonesia gitu. Nah, jadi memang itu tadi ya, keduanya perlu komunikasi yang intens ternyata Ibu ya, apapun situasinya gitu ya, perlu orang tua ini yang perlu kompak dulu, membuat perencanaan, tadi ya sepakat, lalu juga akhirnya tadi saya mencatat menanyakan sumber daya yang ada di keluarga. Jadi misalnya apakah bahkan ternyata anak sendiri ya, tadi kalau Kak Joanna sharing, bahkan ternyata anak-anak yang sudah mulai besar, mulai pra-remaja-remaja, mereka sudah bisa diberdayakan untuk membantu orang tua ya, gitu. Mungkin untuk menjaga adiknya, gantian di kamar, atau juga mungkin ada sumber daya yang lain, mungkin oma, opa, atau mungkin ada kakak yang jaga, jadi atau tetangga mungkin ya. Itu ya Bu ya, ada kekompakan gak hanya orang tua, tapi juga seluruh anggota keluarga ya Bu. Back to family kalau kata Bu Frida. Oke, Bu, saya ada pertanyaan lagi, sebentar ya. Tadi ada yang bukannya bapaknya cuek, tapi bapaknya sibuk main gadget katanya. Gimana? Oh iya, betul. Nah, Kak Radit kayaknya bisa jawab nih, Kak Radit. Dan nggak bagi-bagi gadgetnya sama anaknya, sama Nih Kak, kalau tadi orang tuanya sibuk sendiri ya Bu ya, ayahnya mungkin sibuk sendiri main gadget. Tapi mungkin bisa dimengerti bahwa ada pekerjaan karir yang membuat dia harus standby on duty 24 jam. Tapi saya pikir semua orang mengerti bahwa kita harus berbagi waktu. Ya itu awareness dan juga bagaimana kita membuat itu prioritas atau tidak, kembali kepada kita semuanya. Ya. Oke, thank you Ibu. Bentar ya, saya baca lagi. Oh nih, tadi ini ada masa ini ya, generasi anak pada masa pandemik berbeda dengan yang biasa tuh tadi juga ya. Yang mana Bu? Tadi siapa ya? Saya lihatnya sekilas aja. Bagaimana anak-anak yang bukan Karin ya. Zaman pandemik ini beda gitu ya pada kondisi. Oh ini ya, Karin Tanonjo ya. Bagaimana cara mendampingi transisi anak SD ke SMP itu tadi udah dijawab ya. Terus kemudian strategi untuk single mom. Oh ini single mom juga ada single mom. Terus tadi ada yang lulusan itu. Oke, ini Bu aku bacain ada satu Bu ini. Sebentar ya. Ini tentang life skill sih Bu, ini ada beberapa pertanyaan ngomongin tentang life skill. Kayaknya ini ada anak yang usia PAUD, misalnya anaknya suka sekali pretelin barang-barang atau suka sekali ketika main tidak mau membereskan. Itu mungkin untuk anak-anak yang PAUD ya. Lalu anak yang usia sekolah, semakin remaja juga bagaimana sih menumbuhkan life skill, tadi ya kemandirian di masa-masa ini Bu. Disiplin juga terutama tadi ya regulasi diri gitu. Nah, boleh kasih tipsnya nggak Bu? Ya. Oke, saya dulu atau Radit, Jo? Barangkali yang sudah terlatih? Silakan. Oke, jadi bagaimana tips untuk melatih life skill ya? Ya benar ya. Iya. Kita juga sebagai orang tua kan menikah muda ya, jadi memang benar-benar learning by doing. Dan yang sekarang sih kita lagi praktekkan adalah ya harus benar-benar mendampingi, dalam arti benar-benar ikutan di situ, jadi nggak hanya mengajari tapi kayak mencontohkan, dan mereka harus lihat bahwa orang tuanya niat gitu membantu mereka. Kadang kan kita sambil chatting di WA atau sambil melakukan hal yang lain, terus berharap mereka mengerti begitu aja gitu. Jadi sekarang terutama sama Zoe itu yang umurnya 4,5 tahun, aku belajar untuk benar-benar kalau mau mengajarkan sesuatu ya benar-benar hadir saat itu dan benar-benar membantu dia, nggak hanya ngomong, nggak hanya cerewet. Itu sih yang aku lagi jalanin sekarang kalau untuk ngajarin life skill-nya Zoe. Oke, itu kalau untuk anak usia dini berarti ya, Kak Jo ya. Adit mau nambahin dulu? Memang banyak ngobrol yang pertama ya. Banyak ngobrol, lalu saya tuh memang ada kesalahan dikit, ngobrol. Ada kejadian dikit, ngobrol. Lalu habis nonton film, ngobrol. Jadi karena saya
pengen menanamkan nilai sama mereka. Dan itu kenapa ketika berantem nih, lagi berantem, saya pisahkan, saya ngajak ngobrol lagi. Dan memang penting banget untuk anak-anak itu bisa kritis. Misalnya kayak dia marah, saya tanya, kamu marah kenapa? Oke, iya tadi kan soalnya begini-begini. Oke, jadi kamu berharap kamu bisa mengendalikan kakakmu. Gitu. Jadi kita benar-benar ngajakin anak-anak untuk bisa bertanggung jawab sama dirinya dan mulai mulai diberikan kepercayaan untuk mengambil keputusan. Jadi aku bilang, apakah menurut kamu dengan marah gitu kamu merasa lebih baik? Gitu ya. Nanti dia akan bilang, yes, oke. Tapi apakah itu membuat hubungan kamu sama kakakmu jadi lebih baik? Nanti dia akan bilang enggak. Jadi untuk melatih life skill mereka memang perlu untuk diajar mereka untuk mengambil tanggung jawab dan juga bertanggung jawab sama keputusannya. Nah ini yang kadang-kadang sebagai orang tua kita langsung make a decision ya. Ini salah, ini benar. Udah ikutin aja. Nggak mau tahu. Akhirnya anak-anak jadi nggak punya kritis ya. Anak-anak jadi nggak punya kekuatan untuk membuat keputusan gitu. Nah ini sih kita sama anak-anak memang paling banyak adalah berdiskusi. Ya kita tanamkan nilai, lalu kita sering juga beribadah bareng, lalu kita tanyakan masa depan mereka apa, lalu kita ajarin kalau kamu mau ke sana kira-kira apa yang harus kamu lakukan. Nah kami juga kadang-kadang harus belajar dari anak-anak ketika apa yang menurut kami bagus, tapi ternyata menurut mereka nggak suka. Jadi akhirnya kita malah berbeda. Akhirnya anak-anak malah melatih life skill kami sebagai orang tua. Jadi kita banyak ngobrol ketika, iya Dedi, aku merasa kalau aku lagi ngobrol itu ternyata waktu Dedi lagi pegang gadget, aku merasa Dedi aku di left out. Padahal sebenarnya aku nggak bermaksud. Ya aku harus minta maaf. Uzu minta maaf ya, Dedi nggak bermaksud, tapi kalau itu yang kamu rasa, Dedi minta maaf. Akhirnya next time-nya, ketika itu terjadi lagi, ya aku nggak mengulangi hal yang sama. Jadi life skill itu benar-benar bukan hanya untuk anak-anak sih, jadi bagaimana juga dengan diskusi, dengan keterbukaan, kita mengizinkan anak-anak untuk mengubah cara kita berpikir. Jadi nggak selalu orang tua yang benar ya, tapi bagaimana kita menaruh nilai, dan berdiskusi, dan komitmen untuk sama-sama menghidupinya. Yes. Karena di masa-masa pandemi ini kan masa-masa yang belum pernah terjadi sebelumnya gitu. Jadi memang ini saatnya orang tua juga belajar, jangan mengharapkan semuanya pasti perfect sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Enggak. Ya kalau memang kita harus belajar lagi, jadi orang tua yang lebih baik lagi, ngobrol lagi sama anak-anak, ya dinikmati, di-enjoy. Iya, mungkin bisa saya tambahkan. Betul. Jadi pertama kali memang kalau kita mau ngajarkan life skill, tentu kita sepakat nilai-nilai apa yang buat kita penting, ya. Jadi kalau buat kita penting misalnya kejujuran atau kepatuhan, ya. Jadi kita tentu mengajarkan memberi contoh. Tapi buat kita penting nggak, ini lagi model kita lagi bahas merdeka belajarnya. Kampus merdeka belajar lagi heboh merdeka gitu ya. Jadi kita juga dalam berkomunikasi juga harus lihat apakah anak-anak itu ketika kita berkomunikasi kita sering potong ngomongnya, kita tidak beri kesempatan dia bicara. Tadi berefleksi, dia ada rasa takut nggak? Ketika kita komunikasi kita itu conservation ya, jadi berbicara bercakap-cakap atau bicara kepatuhan harus dengar. Pokoknya. Wah susah ya. Jadi kalau cara komunikasi kita juga tidak kita kembangkan, anak tidak memahami kenapa dia harus begini dan begitu. Jadi daripada begini begitu, kita selalu bercerita, aduh gimana ya enaknya ya, hari ini kelihatannya entah kita bilang siapa yang bantuin kita, entah kita sendiri capek, rumah agak kotor ya, apa yang kita harus lakukan ya? Nggak apa-apa deh mah, sehari ini nggak usah, enak nggak ya ngelihatnya? Atau apa ya, gimana ya, oke aku bantu ini deh, aku bantu ini gitu. Jadi kemandirian anak itu menjadi nilai yang paling penting di dalam masa seperti ini. Apa yang bisa dilakukan sendiri, apa yang memang perlu bantuan, dan seberapa besar bantuan. Dan ketika hal yang sama itu dilakukan secara bertahap, kita akan lepas. Ya, mungkin nggak apa-apa deh, bawa gelas sendiri yang kita belum keluarin gelas tidak pecah ya, pada pecah ya nggak apa-apa lah. Ya, jangan dimarahin. Ya udah, pecah ya, oh iya, lain kali hati-hati ya nak. Ayo, kalau ada pecah begini, kita harus ngapain ya?
Kita harus ngapain? Tanya dulu pendapat mereka. Kalau mereka kita lagi masak, ditanya, masak apa ya? Menurut kamu kita masak apa? Jangan dijawab, langsung dulu. Lihat dulu. Oh, masak tempe. Diapain tempe? Diapain ya? Kalau pakai ini, coba ambil bantu dan sebagainya. Jadi keinginan untuk terlibat, ya. Nilainya, kemudian keterlibatan dan setuju dengan nilai apa yang kita lakukan, kemudian dicontohkan. Dicontohkan kan sudah lihat bahwa kita penting. Misalnya kita biasakan di anak-anak saya, mangan orang mangan ngumpul itu penting, tapi kalau orang sukacita atau sedih, kita harus bersama memberikan perhatian kita ya, kepada siapa saja. Jadi sudah terbiasa anak-anak sudah bekerja, punya uang saku sendiri, kalau ada orang yang kesusahan, kalau ada yang perlu dibantu, ayo, seberapapun yang kamu punya. Hal-hal kecil seperti itu. Terus tadi kan, pro-social behavior kan itu kan, bilang terima kasih, minta maaf, sorry gitu ya, terus excuse me, permisi, itu kan hal yang sangat dasar yang kita lakukan. Dan kita praktekkan terus di dalam hidup. Nggak anak kecil, nggak anak besar ya, ini contohnya. Kemudian tidak cepat sumbunya terbakar ya. Pendek. Emosional. Sumbu-sumbu jangan terlalu pendek gitu ya. Nah itu kan harus kita belajar juga. Itu mencontohkan pada anak. Kalau ada kesalahan, kita langsung menghukum atau menghakimi, atau kita tanya dulu alasannya dia melakukan itu. Itu kan life skill, itu kan soft skill gitu ya. Terus menghargai, oke, ini bagaimana cara memisahkan dua orang berantem. Dudukan bersama, ini konflik resolusi nih. Kita harus bilang, oke, kamu kenapa tadi, kamu kenapa? Jangan terus menyalahkan. Biarpun si kecil, tunggu gantian. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Nah hal-hal ini kan juga kita harus pelajari. Jadi Bapak Ibu sekalian, belajar itu penting, dan kami di Fakultas Psikologi, di World Vision, di Wahana Visi, terus di banyak tempat menawarkan webinar-webinar juga untuk kita bisa fokus. Salah satunya apa yang disebut mindfulness. How to be mindful gitu ya. Terus bagaimana berkomunikasi yang efektif di masa pandemi ini gitu ya. Terus kemudian bagaimana supaya bisa tetap well-being kita sehat, baik, tidak hanya well-being kita, tapi suami istri, anak-anak. Nah, itu kami menawarkan kalau ada yang memang mau dari mulai diteliti, berbentuk penelitian, bisa juga nanti berbentuk pelatihan, modul, dan ada pre-postnya, kita lihat ini juga, kita kembangkan macam-macam modul untuk melakukan itu. Jadi silakan kalau tertarik mau menjadi responden kami dan juga menjadi belajar sesuatu dengan kami, silakan boleh emailnya, nomor HP-nya mungkin diberikan, nanti kita bisa kontak Ibu dan Bapak bila memenuhi persyaratan. Kami lagi concern dengan orang tua yang juga guru. Mereka udah double multiple function, ya, udah guru harus ngajarin anak orang lain, bagaimana supaya anaknya tidak terbengkalai juga di rumah. Dan dia punya hal-hal lain yang dia bisa kembangkan, termasuk urusan rumah tangga logistik. Kami concern. Jadi kalau Bapak, Ibu sekalian, guru dan juga orang tua, terutama anak SD, kelas 3 sampai kelas 6, terutama kelas 1 sampai kelas 3, ini teman-teman tim ada di sini nggak? Kelas 1 sampai kelas 3, boleh mendaftarkan diri. Jadi kami akan mengembangkan modul-modul untuk bisa melatih tadi mindfulness, supaya bisa fokus, terus kemudian bisa berkomunikasi efektif di rumah, dan juga tetap membuat well-being yang baik. Pesan sponsor. Siap Bu. Nantikan berarti ya teman-teman, nantikan debutnya ya begitu ya, tentang kajian nanti tentang mindfulness, tentang parenting, dan juga menarik sekali well-being ya. Kita dan juga WVI nanti akan coba sama-sama ya Bu untuk itu. Nah teman-teman, Bapak Ibu tidak terasa ya, ini kita sudah lewat 11 menit dari waktu yang seharusnya. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab. Semoga tadi ada beberapa pertanyaan yang mudah-mudahan sudah terjawab ya secara simultan. Dan ini terakhir sudah selesai untuk pertanyaan diskusinya, tanya jawabnya. Terima kasih teman-teman, tapi jangan leave dulu ya. Ada polling sebentar di layar, Kak Hana bisa bantu, ada polling, teman-teman bisa klik, bisa pilih ya jawaban yang paling sesuai dengan teman-teman. Bapak Ibu silakan. Hanya 2 pertanyaan, hanya 3 pertanyaan saja. Silakan.
Ya, silakan diklik. Kita tunggu sebentar ya, sekitar 1-2 menit. Teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, boleh mohon kesediaannya untuk mengisi di kolom chat. Ada link yang sudah ditaruh, silakan mengisi. Oke, nah ini juga menarik Bu Frida karena ternyata tidak hanya bapak mama yang di kota-kota besar ya, tapi ini ternyata dari masyarakat dampingan, dari di desa, di kabupaten juga ada ikut hadir. Jadi semoga ini bisa ilmunya bisa betul-betul dirasakan oleh berbagai berbagai pihak lah gitu, berbagai masyarakat. Ini ya hasil sharingnya, bagaimana tanggapan peserta tentang acara webinar. Ya bersyukur di atas 50% ya merasa menarik dan mau ikut lagi. Oke, nah yang bagaimana menurut Anda informasi yang dibagikan oleh webinar? 89% mendapatkan informasi baru, yeay, syukurlah. Dan juga 11% sudah mendapatkan informasi ini sebelumnya. Oke, yang terakhir, apa saja sih topik-topik yang dibutuhkan? Yang mayoritas ini paling banyak memang tentang permainan kreatif di rumah untuk anak usia dini. Itu di atas 50% dan juga 47% bagaimana menjaga kesehatan mata. Wah, itu penting sekali ya. Menjaga kesehatan mata kita dan anak karena selalu setiap hari di depan layar ya, screen time-nya sudah over time gitu. Lalu jajanan dan juga kebutuhan yang lain. Oke, dan yang paling banyak ternyata 84% tentang pengasuhan dengan kasih sayang, dengan cinta. Disiplin versus kekerasan terhadap anak. Oke teman-teman, terima kasih untuk pollingnya. Nah untuk terakhir, untuk menutup, terima kasih sekali kami semuanya dari Wahana Visi Indonesia dan tentunya para peserta semuanya nih Bu di kolom chat, Kak Joana, Kak Radit, say thank you. Terima kasih banyak untuk ilmunya sangat berharga sekali, betul. Dan boleh nggak untuk terakhir menutup ada closing statement dari Bu Frida atau mungkin dari Kak Radit, Kak Joana dulu ya, pertama baru nanti Ibu Frida. Iya, jadi aku mau menghimbau sih bahwa jangan sampai kita bekerja, kan kita bekerja tujuannya buat anak ya. Jangan sampai kita bekerja yang kita pikir buat anak, tapi ternyata anak kita nggak merasakan kasih sayang kita. Karena belum tentu anak kita menyadari, memahami bahwa apa yang kita lakukan sebagai orang tua itu buat mereka. Karena yang paling penting itu anak-anak harus memahami betul bahwa apa yang kita lakukan itu buat mereka. Makanya jangan sekedar kita bekerja, jangan sekedar kita mungkin ikut dalam kegiatan sosial, tapi kita meninggalkan hal yang prioritas. Lebih baik kita mendidik anak kita sebelum anak kita yang mendidik kita. Karena nanti kalau kita nggak didik anak kita, nanti kenakalan mereka, kesulitan mereka, kekosongan mereka, kekurangan cinta mereka, akhirnya mereka yang mendidik kita, dan ini bayarnya lebih mahal. Akhirnya uang yang kita hasilkan, pencapaian kita hasilkan, nggak jadi apa-apa juga. Jadi termasuk tadi memilih pekerjaan juga perlu kita diskusikan dengan istri ya, supaya anak-anak ini nggak terbuang. Jadi anak ini adalah hadiah dari Tuhan, anugerah dari Tuhan yang harus kita pertanggungjawaban kembali kepada Tuhan. Yes. Aku suka tadi yang tadi Bu Frida bilang back to family. Jadi ambillah kesempatan di masa-masa ini untuk membangun hubungan yang lebih baik sama anak-anak, sama pasangan, karena this is masa-masa yang very special gitu. Karena yang prioritas adalah hubungan kita dengan keluarga, yang bukan pekerjaan kita, bukan pencapaian-pencapaian, tapi apa yang terjadi di rumah bersama keluarga itu menurut aku prioritas. Jadi make use of this time very wisely. Oke, thank you Kak Jo, Kak Radit. Ibu Frida? Ya, saya pikir kunci semuanya itu tadi tinggal disebutkan aja adalah rasa syukur, bersyukur. Itu pertama kali ya. Kalau kita bersyukur, kita masih melihat bahwa lebih banyak fasilitas, lebih banyak potensi, lebih banyak hal daripada hal yang negatif. Kita tidak harus selalu mengatakan positif, tapi lebih optimis kali ya. Kalau positif seolah-olah ada negatif, tapi optimis itu selalu melihat ke depan. Ya. Tidak melihat ke belakang kekurangan, tetapi melihat
apa sih sarana, prasarana dan juga yang kita miliki sampai sekarang? Yang pertama itu mungkin kasih, ya. Yang kedua adalah kesabaran. Itu life skill yang harus dimiliki oleh orang tua. Kasih, kesabaran, tadi perasaan bersyukur. Bersyukur memiliki keluarga, bersyukur memiliki anak, bersyukur masa pandemi ini membuat semua orang berusaha adjusting. Itu kita akan kenang tidak mungkin terjadi berapa ratus tahun lagi. Itu tadi juga mungkin ada pertanyaan tadi yang saya katakan ya. Masa pandemik ini masa yang mungkin kita bisa syukuri, termasuk karena kita sudah online daring, sudah masuk ke kampus Merdeka dan juga teknologi yang mestinya kita hadapi 5 sampai 10 tahun yang kita pikir kita belum sampai ke sana, mau tidak mau sudah di hadapan kita. Itu kita hadapi, syukuri aja. Syukuri aja gitu ya. Anak-anak di rumah, ya gitu ya. Ya syukuri aja. Kapan lagi saya lihat anak-anak saya bertumbuh karena saya sudah begitu sibuknya selama ini. Kemudian yang paling penting adalah dengan cinta kasih kita lebih mudah bersabar. Sabar, konsisten, tekun, ya. Kemudian mencoba menurunkan darah tinggi, ya. Dengan itu tentu kita harus well-being tadi, damai sejahtera dulu di dalam diri kita. Kalau kita nggak damai sejahtera, bagaimana kita mau bagi cinta kasih damai sejahtera kita pada orang lain, kan? Udah habis energi duluan untuk kesel, untuk marah, untuk gregetan gitu ya. Rasanya, pengen teriak, nggak apa-apa, teriak aja, keluarin aja. Daripada disimpan meledak di depan anak-anak dan anak jadi korban. Itu saja, saya pikir ya. Jangan lupa bersyukur, punya cinta kasih dan rasa sabar supaya bisa terus bertekun untuk menjadi keluarga bahagia yang penuh cinta kasih. Ya, itu saja. Oke, wah super sekali. Ibu makasih banyak ya tadi kalau syukur, cinta kasih ya, penuh cinta kasih, sabar, dan juga tadi kalau sempat Kak Jo dan Kak Radit bilang terus belajar ya. Jadi teman-teman, saya pikir teman-teman orang tua di luar sana yang mendengarkan sesi ini, jadi jangan menyerah gitu ya, jangan khawatir bahwa mungkin ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam pengasuhannya, tapi tidak apa-apa ya, semua itu proses belajar ya. Tadi kita sudah dengar dari Kak Radit, Kak Joanna, learning by doing, pasti belajar dari kesalahan. Tidak ada orang tua yang sempurna juga, tapi apakah betul-betul sekarang ketika teman-teman, Bapak Ibu sudah mendengar sesi ini, nah apakah mau komit ya, betul-betul mau mendedikasikan betul-betul waktunya, energinya untuk keluarga, dan terutama juga untuk anak-anak dan pasangan. Oke, jangan lupa back to family. Kita bicara tentang pendidikan di masa ini tidak lepas dari kembali ke dasarnya, akarnya, yaitu pendidikan di dalam keluarga. Apapun pilihan pendidikannya ya Bu, homeschooling, konvensional, semuanya back to family. Oke, terima kasih sekali untuk Kak Joanna, Kak Radit, Ibu Frida, dan juga teman-teman semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Ibu Frida, aku belajar banyak banget hari ini. Apa? Kamu udah punya tuh semuanya, tinggal dikembangkan konsisten terus-menerus. Jalan kalian masih panjang. Nanti kalian melihat, saya sudah punya cucu juga, tetap merasa saya diperlukan oleh anak, menantu, cucu saya, ketika mereka berbalik dan bisa mendapat sesuatu, itu luar biasa. Jadi sampai mati pun kita akan terus bisa belajar untuk bisa be there. Betul sekali. Ya. Dan terus saya senang belajar. Saya ikut webinar segala macam, saya ikutin di tengah-tengah waktu-waktu yang ada. Ya. Ya, Bu Frida aja yang sudah punya cucu, yang sudah profesor, masih terus belajar ya Bu, apalah artinya kita ini ya Bu ya. Kalau kita nggak belajar, apalah artinya kita. Untuk menjadi contoh buat yang couple lainnya. Iya, oke. Kak Mega boleh, nah ini yang akan mau rap sebelum kita close. Kak Mega boleh Kak, mewakili WVI, silahkan Kak Mega. Ya, baik. Terima kasih untuk kesediaan Profesor Frida, Kakak Jo, Kakak Radit ya sebagai narasumber secara voluntarily untuk kegiatan ini, dan kita akan mengakomodir keinginan-keinginan Bapak Ibu yang lain untuk terus melakukan webinar dengan topik-topik yang relevan pastinya tadi sudah disampaikan. Dan penutupnya, saya suka tadi slogan Back to Family. Saya akan kutip Mas Menteri yang memang menyatakan kunci keberhasilan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah ini adalah orang tua. Mari kita bantu anak-anak kita supaya
tercapai visi misi kita sebagai orang tua dan bisa relevan juga dengan keadaan selama pandemi ini. Gitu Kak Ica, saya tutup, saya kembalikan. Thank you Kak Mega, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semangat buat para bapak mama ibu hebat di luar sana. Ica itu ada yang dari Ekuador tuh, Ibu Dini Dubes, ada yang dari Saudi Arabia tuh, Erlinda. Oh iya, halo. Waduh, itu dari mana lagi tuh? Bayangin waktunya tuh subuh pagi di sana. Ibu Dini. Mbak Dini ya. Ibu Dini. Habis ada acara dengan dubes-dubes sampai jam 5.30 lanjut nonton di sini. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Dini. Terima kasih yang dari Arab ya, Mbak Erlinda dan yang lain. Terima kasih. Teman-teman semoga terberkati ya oleh sesi sore hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu Frida. Makasih Kak Jo. Bye-bye.